Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Herlinda Putri Wulyantari dengan PM 373, Selvanda Putri Pasari dengan PM 374, Jiwandana Catri Saputra dengan PM 431, dan David Widianto dengan NPM 442. Kelompok kami akan membahas materi tentang riba dan mudharabah. Saya, David Widianto, akan membahas pengertian riba, pengertian mudharabah, dan dasar hukum riba. Yang pertama, pengertian riba. Riba menurut bahasa adalah aziyadah, artinya bertambah. Dalam definisi yang lain, riba memiliki arti tumbuh dan membesar. Menurut mazhab Syafi'i adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang tanpa ada imbalan. 2. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Yang ketiga, dasar hukum riba. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini bagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130. Berikut surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lattaqulu raba'at afan rabba'afa mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Ali Imran ayat 130. Saya Jiwandana Catri Saputra, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang riba dan mudharabah dari teman saya David Widianto. Yang pertama, dasar hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahu an tabtafu fadlam mir rabbikum. Fa'iza afatum min arafati fa'azkurullaha izal mash'aril haram wa azkuruhu kama hadanakum wa in kuntum min qablihi laminaz zalin. Yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rizki hasil perniagaan dari Rabb-mu. Maka, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya, kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 198. Selanjutnya, macam-macam riba. Macam-macam riba pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu riba tentang jual beli dan riba yang terkait dengan hutang piutang. Adapun riba tentang jual beli terbagi menjadi riba fadl, riba yad, dan riba nasi'ah. Sedangkan riba hutang piutang dibagi menjadi riba had dan riba jahiliyah. Yang pertama, riba buyu atau riba jual beli. Ada 6 jenis barang yang termasuk dalam kategori barang ribawi. Yang pertama yakni emas, perak, gandum halus, kurma, dan garam. Yang kedua, riba ad-duyun atau riba hutang piutang. Proses ini dikatakan sebagai riba jika mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Perkenalkan, saya Selvanda Putri Pasari, MPM 374. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam riba yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jiwandana. Riba secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu riba buyu atau riba tentang jual beli, dan riba aduyun atau riba tentang hutang piutang. Riba buyu atau riba tentang jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu pertama riba fadl. Jenis riba ini terjadi ketika kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Kedua, riba yad. Riba yad terjadi saat proses jual beli barang ribawi atau non ribawi, di mana terjadi penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau terjadi penolakan terhadap penerimaan salah satunya. Ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah terjadi tak kala ada proses jual beli dengan tempo tertentu. Transaksi tersebut dilakukan dengan dua jenis barang ribawi yang sama, namun dengan penangguhan, penyerahan, atau pembayaran. Selanjutnya, riba aduyun atau riba tentang hutang piutang.
terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama riba qard. Riba qard terjadi ketika ada penambahan yang dihasilkan atas pinjaman pokok yang disyaratkan kepada mukrid atau pemberi utang. Kedua, riba jahiliyah, yaitu terjadi ketika ada penambahan hutang melebihi nilai pokok pinjaman karena muktarid atau penerima utang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Selanjutnya, macam-macam mudharabah. Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama mudharabah mutalaqah atau mudharabah secara mutlak atau bebas, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnisnya. Kedua, mudharabah muqayyadah atau mudharabah terikat, yaitu kebalikan dari mudharabah mutalaqah, di mana pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usahanya. Selanjutnya, saya Herlinda, NPM 373, akan menjelaskan mengenai pendapat ulama tentang riba. Yang pertama, mazhab Hanafi, jual beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Yang kedua, mazhab Maliki, jual beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Keempat, mazhab Hambali, terdapat 3 riwayat tentang riba. Yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah, hanya saja mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Kemudian pendapat ulama tentang mudharabah. Menurut Abu Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan atau laba, karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Selanjutnya, Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan seperti emas dan perak. Yang terakhir, Syekh Shihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah adalah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk didijarohkan dan keuntungan bersama-sama. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.